Saya aja biasanya nggak pindah nih hostnya tuh. Gara-gara keluar sendiri tadi. Ini ya. Yang forum media itu tuh yang kayak forum media belajar, forum-forum ini ya, forum-forum kelompok belajar dan sebagainya. Kalau ini sudah tahu kan 3 ini ya. Lanjut aja ya. Itulah kalau hujan nih sinyal sama ini gangguannya nih, sama Zoom-nya. Varian saluran komunikasi politik udah tahu kan? Komunikasi antar pribadi, media massa atau media sosial. Kalau media massa tadi yang TV sama koran, kalau media sosial Facebook, Twitter, dan macam-macam ya, bisa juga YouTube. Kalau antar pribadi, tatap muka ataupun video call. Lanjut ya, ini udah paham yang ini kan? Nah, perannya ini apa aja nih? Peran saluran komunikasi politik nih perannya. Apa saja nih? Dengaran nggak kalian nih? Atau nggak jelas suara saya? Halo? Iya, Pak. Dengaran, Pak. Perannya itu ini ya. Media massa sebagai sarana menyampaikan informasi. Saluran komunikasi sebagai struktur politik. Nah, kan media massa sebagai sarana penyampaian informasi itu yang ini fungsinya. Fungsinya sebagai alat kampanye bagi politisi, memperbarui informasi dalam dunia perpolitikan, menyampaikan aspirasi, dan terakhir itu sebagai partisipasi politik. Nah, sebagai partisipasi politik itu ya ini kan ingin melibatkan antara masyarakat sama apa nih? Partisipasi politik biar masyarakat itu terlibat dalam ini ya, dalam kegiatan politik itu. Menyampaikan apa sih yang pesan-pesan yang pesan-pesan apa biasanya dalam partisipasi politik nih? Sampai itu pesan-pesan dari pemerintah maupun dari masyarakat. Biar ada partisipasi dari media massa untuk pemerintah dan untuk masyarakat juga nih penyampaiannya. Itu fungsi media massa itu. Media massa ini sebagai ini ya, infrastruktur politik. Jadi mereka itu berpartisipasi juga sebagai pengawal pemerintah juga dalam sistem politik itu. Dan di semester 2 kalian belajar itu. Kelompok wartawan atau media massa. Sampai di sini paham yang ini ya? Paham nggak yang ini? Paham nggak? Paham, Pak, paham. Iya. Nah, struktur wawancara informal. Nah, saluran komunikasi ini sebagai struktur komunikasi politik yaitu wawancara informal. Biasanya kalau wawancara dengan jabat-jabat itu nggak terlalu formal kayak protokoler jabat itu kan. Biasanya ngomongnya ya kayak santai, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa nih, kaku ya. Nggak terlalu kaku biasanya ngobrolnya tuh. Dalam artinya itu tidak terikat di dunia pemerintahan. Biasanya tuh. Tidak terikat dalam struktur yang formal. Wawancara informal. Kalau yang struktur sosial tradisional tuh yang kayak mana nih? Yang ini. Struktur ini merupakan saluran komunikasi yang ditentukan oleh posisi sosial pihak yang berkomunikasi. Contohnya kita kan bicara, misalnya kita berbicara sama kepala desa atau ada kepala adat, nggak mungkin kita tidak menyesuaikan atau tidak beradaptasi sama ini kan desa atau
adat setempat. Itu harus kita tahu dulu, kita harus bicaranya tuh seperti apa dan ngobrolnya seperti apa tentang masalah apa. Kalau kita nggak tahu konteks untuk apa yang kita bicarakan, nggak sesuai dengan mereka, itu jadi problem juga. Makanya kalau kita berbicara sama orang, itu kita lihat dulu. Kita kalau ngomongnya dengan orang yang lulusan SD, kita jangan ketinggian bahasanya. Bahasa yang mereka ngerti aja. Kalau dengan orang SMP ya sesuai yang mereka ngerti. SMA juga. Kalau sudah level sesama kalian istilah-istilah yang agak ilmiah ya nggak apa-apa. Kalau yang sama yang nggak ngerti kalian bicara sama tokoh-tokoh yang ada di daerah misalnya atau tokoh-tokoh yang ada di adat setempat yang tidak bisa memahami bahasa ilmiah, lebih baik kalian bicara sesuai tradisi atau juga yang mereka pahami. Kalau kalian nggak adaptasi cara berbicara dan masalah apa yang kalian ingin sampaikan, ya susah mereka untuk mengerti apa yang kalian sampaikan dalam dalam pesan-pesan yang kalian sampaikan itu. Jadi kalian itu menyalurkan komunikasi atau pesan yang kalian sampaikan itu harus tahu dulu apa masalahnya, caranya itu gimana ngobrolnya. Kalau kalian nggak tahu cara ngobrolnya, berkomunikasinya yang mereka kurang pahami agak susah mereka mengerti. Sampai sini paham nggak nih? Nah, jadi kayak gini ya, misalnya kalian bicara dengan kepala desa, kepala adat, kalian ajak ngobrol tentang ilmiah, jangan. Kalian tanyai tentang apa, misalnya masalah di desa ini, apa sih yang kalian butuhkan, misalnya apa yang ingin kalian sampaikan, misalnya maunya kalian apa, apakah pohon-pohon ini perlu ditata, atau gimana, atau dirapikan, apakah pohon-pohon di desa ini diganti atau diperbanyak atau jalannya dibuat seperti itu. Nah, kalau yang struktur masukan atau input politik itu yang seperti apa ya yang kalian tahu? Tahu nggak? Struktur masukan input itu sepertinya Kak, seperti kalian menyampaikan ini ya, Mas, menyampaikan saluran komunikasi itu yaitu tuntutan atau dukungan kepada pemerintah. Misalnya tuntutan kalian apa misalnya, turun minyak goreng itu harus disediakan misalnya. Kan banyak minyak goreng kosong di Indonesia nih kan. Buatlah aturan apa gitu kan, jangan dilarang ekspor minyak goreng. Nah, solusinya muncul di struktur keluaran. Solusinya tadi dibuat oleh pemerintah tindakannya tadi dari struktur input itu keluar undang-undang larangan ekspor minyak atau edaran larangan ekspor minyak karena di dalam negeri ini sedang mengalami kelangkaan minyak goreng. Jujur kan minyak goreng susah kan? Tanyalah sama emak-emak kalian. Ya nggak? Susah kan, Putri? Susah nggak? Susah, Pak. Susah, Susah, Pak. Pak. Itu diekspor Mahal itu ke luar tahu. negeri. Nggak ada ini, nggak ada nasionalisnya, pengusaha. Menteri Perdagangan bilang gitu juga. Itu efek domino dari perang Rusia versus Ukraina. Karena rantai pasokan minyak goreng dari ini ya, dari yang bukan sawit ya mereka, yaitu Ukraina dan Rusia itu, mereka dari bunga matahari minyaknya. Itu tersendat atau barangnya nggak sampai ke tempat negara lain dan ekspornya tuh nggak bisa, makanya kena imbas kita. Belum lagi gandum juga karena dua negara ini yang konflik ini penghasil gandum, minyak, gas juga. Sampai sekarang Pertalite sama Pertamax itu naik efek dominonya di perang Ukraina. Negara kita ini nggak tahu gimana nih konsep cara pemimpin kita bernegara ini. Dolar
Harga minyak mentah dunia itu $63 per barel, sekarang sudah $106. Kalau mendekati $125 per barel, APBN bakal jebol. Nah, disinilah mahasiswa gimana perannya, yang jadi mahasiswa nih. Apakah bisa mengontrol pemerintah atau enggak nih? Apakah bisa main game? Apakah tidur? Nah, tinggal bangunnya kapan kalau udah tidur atau rebahan tuh. Kalau udah bangun enak, kalau mahasiswanya udah bangun, bergerak. Kalau masih tidur ya sudah, hancur negara ini. Apalagi kalau perang Ukraina belum selesai. Ukraina versus Rusia itu. Dampaknya besar, ini udah kerasa, kalian aja nggak kerasa. Minyak, pertalit, pertamax, bensin itu udah naik, itu efek dari perang. Belum lagi minyak goreng, gendum, dan macam-macam lah. Tinggal mahasiswa nih, politik globalnya gimana tuh? Kalau kalian buka tuh di YouTube-nya Bosman Mardigu, kalian akan bisa itu yang terbaru ini. Itu dampaknya luar biasa itu, perang Rusia versus Ukraina. Itu dampaknya luar biasa benar itu. Pak, Nah, ini tadi Pak, apa? nama YouTube tadi Pak, yang Bosman Mardigu. Itu kan ada di grup tuh, nah, yang di grup itu, nah, di channelnya tuh. Ada yang di iya, Pak. saya share itu. Nah, kalian lihat aja video terbarunya tuh. Nah, pemanfaatan ini ya, pemanfaatan saluran komunikasi politik itu partisipasi responsif dan terikat. Kalau yang responsif itu seperti kalian menyampaikan keluhan pesan-pesan politik, yaitu tuntutan kepada pemerintah. Kalau dia partisipasi dengan keterikatan, contohnya kalian mencalonkan ini ya, mencalonkan diri sebagai anggota dewan yang tujuannya untuk mengubah suatu keadaan. Partisipasi dengan keterikatan, yang jelas kalian terikat dengan baik itu dengan partai maupun dengan kelompok partai. Disinilah namanya partisipasi terikat. Itu kalian ikut campur dalam dunia politik sebagai baik itu sebagai calon kepada kepala daerah maupun anggota dewan. Kalau yang ini kalian berpartisipasi menyampaikan pesan atau keluhan kepada pemerintah. Ini yang partisipasi responsif. Misalnya kalian demo nih, misalnya tuntutan apa misalnya? Misalnya tuntutan barang-barang impor dilarang, Omnibus Law atau upah minimum regional dinaikin, seperti itu. Sampai sini paham nggak nih? Paham ya? Paham nggak? Lanjut. Nah, pemanfaatannya ini media nih, pemanfaatan media dalam mempublikasikan agenda politik itu ini ya. Pemanfaatannya memakai media telepon, radio, televisi, surat kabar, media sosial ya, nggak saya tulis di sini sengaja. Media sosial, poster, pamflet, ya, pamflet, poster. Ini kan menurut dari Bukarom, ini bukan menurut saya. Kalau ada tambahan sih, mau saya tambah, tapi biarlah di sini aja video aja lah. Media sosial, pamflet, poster, itu penyampaian pesannya akan pemanfaatan pesan dalam agenda politik. Contohnya, kalau pamflet, poster tuh, ayo pilih Diki Alamsyah untuk Sumsel 1 misalnya, seperti itu. Atau juga di ini kan di radio atau di televisi, ayo pilih Putri untuk Visip 1 misalnya. Nah, kalau yang pemanfaatannya tadi ada juga telepon, televisi, surat kabar, media sosial. Iya kan? Facebook, Twitter. Nah, itu banyak buzzer-buzzer. Buzzer-buzzer cunguk ngabisin uang negara itu kan, dibayar itu. Banyak itu buzzer-buzzer. Ngabisin uang negara atau habisin uang
Politisi nggak tahu juga, pokoknya buzzer itu aduh kacau itu. Nah, ada nggak yang di ini? Yang mau ditanya nih? Ada nggak yang mau ditanya? Kalau nggak ada, ini saya mau akhiri karena jaringan juga lagi kurang bagus kan? Iya, Pak. Lagi nggak bagus benar ini jaringannya. Nggak ada. Kalau kurang jelas lagi lihat di YouTube ya, di YouTube saya tuh ada tuh. Tapi nggak seluruh dari kelas saya masukin tuh, yang agak bagus atau yang itu saya masukin nanti. Nah, kalau kalian mau belajar tentang intelijen, politik global, itu kan belajar di Bosman Mardigu atau juga yang channel-channel yang berkaitan dengan politik global. Tapi lihat, kalau Bosman Mardigu itu kan analisa intelijen. Nggak kayak orang-orang lain. Nah, Rocky Gerung juga bagus itu. Nggak ada yang tanya, sudah. Kalau nggak tanya, saya mau akhiri kan. Kayaknya kalian belum mandi juga, belum makan tuh. Tanya kan belum makan? Togar, Pak. Togar. Udah dulu, hari ini cukup sampai sini dulu. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Waalaikumsalam. kalian pahami ya. Nanti saya upload ini bahan PPT-nya, segera saya upload ini. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.